Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, yaitu channel Teguh Arifin, dan langsung bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara cepat menghitung bentuk akar pangkat 2 ya teman-teman ya. Oke, namun sebelum kita mulai langsung bahas soal, pertama yang harus kita pahami adalah konsep terkait dengan bentuk akar dan bentuk pangkat atau kuadrat di sini ya. Jadi bentuk akar itu lawannya atau kebalikannya adalah bentuk kuadrat. Contohnya di sini adalah akar dari 100 itu sama dengan 10. Artinya berapa kali berapa hasilnya adalah 100. Angka yang sama yaitu 10 kali 10. Dan di sini adalah 10 kuadrat sama dengan 100. Artinya 10 kali 10 sama dengan 100. Maka dapat simpulkan bahwa bentuk akar ini lawannya adalah bentuk pangkat kuadrat ya. Untuk akar pangkat 2 lawannya adalah bentuk kuadrat atau pangkat 2 seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah untuk kita bisa melakukan perhitungan bentuk akar yang 4 digit ini secara cepat, maka kita perlu mengingat atau hafal hasil kuadrat dari angka 1 sampai 10 berikut ini. Jadi nanti akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, tentunya menggunakan cara cepat. Karena misalkan kita tidak menggunakan cara yang cepat, bertemu dengan angka-angka ini akan lama untuk mencari dan melakukan perhitungannya kalau kita melakukannya secara manual. Jadi kalau menggunakan kalkulator pasti akan lebih cepat seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita bahas secara bersama-sama. Sebelumnya, setiap kali kita akan mengerjakan bentuk akar, maka yang pertama adalah kita pisahkan 2 digit terlebih dahulu ya. Jadi di sini terdiri dari angka 39 dan 69. Oke, yang pertama adalah kita cari yang 39-nya terlebih dahulu di depannya. Dengan cara kita cari bentuk akar yang nilainya adalah, atau bentuk kuadrat yang nilainya mendekati 39. Tapi masih di bawahnya, yaitu adalah ya bentuk kuadrat dari 6, yaitu 36. Bentuk kuadrat dari 6 yaitu 36. Maka di sini adalah 36. Hasilnya kita kurangkan 39 kurangi 36 adalah 3. Kemudian hasil dari akar 36 adalah tadi hasilnya adalah 6. Kita tuliskan di sini. Kemudian yang langkah berikutnya adalah kita melihat angka yang paling belakang. Ketika kita melihat angka yang paling belakang 9, maka dari daftar ini yang angka belakangnya 9 adalah angka 7 dan 3. Maka di sini akan ada 2 kemungkinan. Berarti kemungkinan nanti angka belakangnya 3 atau 7. Bagaimana menentukannya? Nanti belakangnya hasil akarnya ini 3 atau 7. Maka kita lihat sisa ini ya. Kita lihat sisa ini. Kalau sisa ini lebih kecil dari hasil akar pangkat yang pertama, maka kita pilih yang angkanya lebih kecil. Sebaliknya, kalau hasil sisanya ini lebih besar dari angka ini, maka kita pilih yang besar. Oke, karena sisanya ini adalah 3, artinya lebih kecil dari 6, maka akar pangkat dari 3969 adalah 63. Oke, itu contoh yang pertama. Yuk teman-teman kita menuju ke contoh yang kedua untuk bisa kita lakukan perhitungan lebih cepat lagi. Yang pertama 92, maka kita cari yang mendekati dan di bawahnya yaitu 81. Oke, 81. Maka sisanya adalah 12. Dan di sini hasilnya adalah 9. Kemudian 6 terdiri dari angka berapa dan berapa? Yaitu
4 dan 6. Pilihannya adalah 4 dan 6. Karena 12 lebih besar dari 9 maka kita pilih 6-nya. Maka hasil akar pangkat 2-nya adalah 96. Kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 kita lihat 56. Cari yang berada di bawahnya adalah 49. Ya, karena kalau menuju ke 64 dia melebihi dari 56. Maka kita ambil yang 49. 49 kita kurangkan 56 kurang 49 adalah 7. Kemudian hasilnya ini adalah 7. Dan kalau yang angka paling ujung atau paling belakangnya adalah 5, artinya spesial, maka kita cari dari daftar ini yang belakangnya 5 hanya angka 5 saja. Maka tanpa kita harus mempertimbangkan ini sisanya berapapun, kalau belakangnya 5 karena tidak ada pilihan yang lainnya, maka pasti hasilnya adalah 5 angka belakangnya. Maka ketemu 75. Mudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ke yang nomor 4. Yuk kita gerak lebih cepat lagi. 24, maka kita cari yang berada di bawahnya adalah 16. 16, bentuk akar dari 16 adalah 4. 24 kurangi 16 adalah 8. Kemudian belakangnya adalah 1. Kita cari yang 1 antara 1 dan 81 yaitu 9. Itu 1 dan 9. Kemudian ini lebih besar dari 4 maka kita pilih yang 9. Yang 49. Kemudian yang berikutnya kita lebih cepat lagi nomor 5. 65 kita cari yang berada di bawahnya yaitu 64. Maka sisanya adalah 1, hasilnya ini adalah 8. Dan kalau 1 tadi kita masih ingat ya antara 1 dan 9. Karena lebih kecil dari hasil 8 maka pilih yang kecil 81. Lebih cepat lagi teman-teman, nomor 6. 33 berada di bawahnya adalah 25. 25 kurangi sisanya adalah 8. Di sini akar dari 25 adalah 5. Kemudian di sini ada angka 4 paling belakang, maka kita cari yang paling belakang 4 adalah 2 dan 8. Maka ada dua pilihan 2 dan 8. Karena sisanya lebih besar dari 5 maka kita ambil yang 8, 58. Kemudian kita lanjutkan nomor 7. Nanti lama-lama semakin banyak kita berlatih maka kita akan semakin cepat untuk mengerjakannya. Bahkan kalau kita sudah hafal ini, sudah paham bentuk kuadrat dari 1 sampai 10, pasti mengerjakannya akan lebih cepat lagi tanpa harus melihat ini ya teman-teman. 54 yang di bawahnya adalah 49 ya. 49 kurangnya hasilnya adalah 5, di sini adalah 7. Kemudian 6 itu ada 4 dan 6. Pilihannya 4 dan 6. Karena sisanya lebih kecil dari 7 maka hasilnya adalah 74. Lanjutkan lagi, kita lebih cepat. Kemudian kalau 27 pasti pakai 25, sisanya adalah 2. Kemudian kalau 4 pasti pakai 2 dan 8. 2 dan 8. Ini akarnya adalah 5 ya. Karena 2 lebih kecil dari 5 maka kita pakai yang 2. 52. Yang selanjutnya kita ke nomor 9. Ini 44, maka kita bisa pakai dengan 36 teman-teman ya. 36 dikurangi hasilnya adalah 8. 6. Kemudian untuk 9 adalah 3 dan 7. Karena 8 lebih besar dari 6 maka kita pilih 7. Oke, 67. Dan yang terakhir nomor 10, 84. Maka kita ambil dengan 81. Sisanya adalah 3. 81 adalah kuadrat dari 9. Dan 4 pilihannya adalah 2 dan 8. Karena 3 ini lebih kecil dari 9 maka kita ambil yang 2. Yeay, ternyata sangat mudah sekali teman-teman untuk kita menghitung akar pangkat 2 dari angka yang terdiri dari 4 digit angka. Sangat mudah sekali dan bisa kita terapkan
dan bisa juga teman-teman terapkan untuk menghitung akar pangkat 2. Silakan apabila mau ngecek untuk memastikan apakah hasil perhitungannya benar atau tidak, bisa menggunakan kalkulator. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tentunya adalah share ke teman-teman yang lainnya supaya video ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.